الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر نحمده سبحانه وتعالى الذي جعل محمد إماما لنا ولسائر البشر. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس لينقذهم من كيد الشيطان وينجيهم من عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya khatib berwasiat kepada kita semua, marilah kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ketakwaan kita dari waktu ke waktu, sehingga hendaknya kita termasuk kelompok orang-orang yang beruntung, orang-orang yang hari ini kuantitas dan kualitas ketakwaannya meningkat bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada siang hari ini adalah muhasabah untuk peningkatan kualitas diri. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun pun senantiasa silih berganti. Jumat ini adalah Jumat terakhir bagi kita di tahun 2024. Karena beberapa hari ke depan kita akan meninggalkan tahun 2024 dan akan memasuki tahun 2025. Oleh sebab itu tentu sangatlah elok bagi diri kita menjelang akhir tahun ini banyaklah melakukan muhasabah, evaluasi diri. Para pebisnis di akhir tahun ini pasti kemudian mereka akan lakukan tutup buku. Sebelum tutup buku tentu mereka evaluasi sampai di mana perjalanan bisnis mereka dalam satu tahun. Seringkali kemudian terabaikan oleh kita mengevaluasi diri atau memuhasabahi diri kita sendiri. Padahal kalau hidup ini, waktu yang kita lalui ini tidak kita muhasabahi, khawatirnya akan banyak kelalaian demi kelalaian terlakukan oleh kita. Sadari oleh kita filosofi waktu yang lalu telah berlalu tak mungkin datang lagi. Waktu yang akan datang belum tentu milik kita, waktu sekaranglah milik kita. Maka oleh sebab itu jangan kemudian waktu-waktu ini lewat begitu saja tanpa kita muhasabahi. Karena banyak kemudian yang akan melalaikan diri kita mensikapi bergulirnya waktu ini. Di antara yang akan melalaikan diri kita tersebut, pertama disebabkan karena harta. Yang kedua disebabkan karena anak keturunan. Maka di dalam ayat Allah mengingatkan pada diri kita, wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah.
Janganlah hartamu, anak dan keturunanmu menjadikan kamu lalai zikir kepada Allah. Yang ketiga, seringkali melalaikan diri manusia itu adalah angan-angan. Itu sebabnya kepada kita tidak boleh tolul amal, memperpanjang angan-angan, tapi kita diperintahkan untuk qisarul amal, memperpendek angan-angan. Satu waktu Rasulullah mengambil ranting kayu, lalu Rasul patah 3 ranting kayu tersebut. Patahan ranting kayu pertama Rasul tancapkan di depannya. Patahan ranting kayu kedua Rasul tancapkan di sebelah patahan ranting kayu pertama yang berdekatan jaraknya. Patahan ranting kayu ketiga Rasul lempar sekuat tenaga sejauh mungkin, lalu Rasul bertanya kepada sahabat yang ada ketika itu, mengertikah kalian dengan makna 3 patahan ranting kayu tersebut? Seluruh sahabat menjawab, hanya Allah dan engkau yang tahu maknanya ya Rasul. Maka Rasul pun kemudian mengatakan, patahan ranting kayu pertama yang saya tancapkan di depan saya, itulah ibaratnya kita manusia. Patahan ranting kayu kedua yang saya tancapkan di sebelah patahan ranting kayu pertama yang berdekatan jaraknya, itulah ibaratnya kematian kita. Patahan ranting kayu ketiga yang saya lempar sekuat tenaga sejauh mungkin, itulah ibaratnya angan-angan dunia kita. Jauh letaknya, tapi kita suka mengejar yang jauh, lupa yang dekat dengan diri kita, yaitu kematian kita. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Agar kemudian waktu-waktu kita menjadi berkualitas, sehingga akhirnya kita pun menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang beruntung, yang hari demi hari senantiasa meningkat terus kuantitas dan kualitas dirinya, maka satu di antara cara terbaik, rutinkan muhasabah. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah di hari akhirat nanti. Lalu di dalam hadis diingatkan oleh Rasulullah SAW, apa yang akan dihisab di akhirat nanti. Inilah yang kemudian seakan diisyaratkan oleh Umar bin Khattab, inilah yang menjadi materi terbaik untuk memuhasabahi diri kita. Kata Rasul dalam hadisnya, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala. Tidak beranjak tumit kaki seseorang dari tempatnya berdiri sampai ditanyakan kepadanya, sampai dihisab kepadanya, an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana saja dihabiskan, wa an ilmihi fima fa'ala fi, tentang ilmu sejauh mana upaya dia mengamalkan ilmunya, wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta bagaimana cara memperoleh harta lalu kemana harta itu digunakan, wa an jismihi fima ablah, tentang totalitas jasmaninya kemana saja dituakan olehnya. Maka kalaulah kita bijak mengambil pelajaran dari hadis ini, setidaknya ada 4 poin besar yang perlu kita muhasabai dari waktu ke waktu, terkhusus menjelang akhir tahun ini. Yang pertama adalah tentang umur. Kemana saja umur itu dihabiskan? Orang seringkali beranggapan umur itu adalah perjalanan waktu yang telah dihabiskan olehnya dalam kehidupan dunia. Ada satu kisah yang sangat menarik. Seorang kakek yang kepalanya sudah putih dengan uban, lalu berjumpa dengan seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah. Khalifah ini bertanya pada sang kakek, "Kek, sudah berapa umur kakek?" Sang kakek menjawab, "Umur saya 25 tahun." Sang khalifah menyangka kakek ini dah tua, mungkin salah dengar. Diulangnya lagi, "Kek, sudah berapa umur kakek?" Lagi-lagi dia jawab, "Umur saya 25 tahun." Seorang khalifah, levelnya kalau di negara kita sama dengan presiden. Akhirnya terpancing emosi. "Kakek, tolong dijawab dengan jawaban yang benar. Berapa umur kakek sesungguhnya?"
Lagi-lagi dijawab oleh kakek tersebut, umur saya 25 tahun, tapi 50 tahun sebelum 25 tahun belakangan ini, saya habiskan waktu saya untuk kelalaian, untuk dosa, untuk kemaksiatan, untuk kemungkaran. 75 tahun dia sudah hidup, jadi orang baik baru 25 tahun. Sehabis ini nanti evaluasi diri kita. Jangan-jangan ada yang umur 60, jangan-jangan ada yang sudah 60 tahun hidup, tapi baru disiplin solatnya 2 tahun. Berarti balita. Sehingga kita tidak akan sombong dengan amal yang kita lakukan. Banyak waktu kita mungkin dipenuhi dengan kelalaian. Jadi hakikat umur sebenarnya adalah perjalanan waktu yang telah dihabiskan untuk melakukan kebaikan yang mendatangkan kemakmuran dan kemaslahatan bagi dirinya, bagi keluarganya, lingkungan dan masyarakatnya. Hitung-hitung. Hari ini saja kira-kira kebaikan apa yang telah kita tebar. Atau jangan-jangan justru evaluasi terbaik itu hari ini dosa apa yang telah kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita muhasabai adalah bagaimana perjuangan kita mencari ilmu, sejauh mana pula upaya kita mengamalkan ilmu. Allah beri alat tangkap informasi dan pengetahuan. Ada mata diberi daya penglihatan oleh Allah. Ada telinga diberi daya pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hidung diberi daya penciuman oleh Allah. Ada lidah diberi daya kecap oleh Allah. Ada daya peraba kita. Totalitas dari alat tangkap informasi dan pengetahuan tersebut nanti akan dihisab oleh Allah. Seberapa banyak kita membaca, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Seberapa banyak kita mendengar, sejauh mana usaha kita mencari ilmu. Jangan-jangan nanti ketika dihisab, bagaimana ilmu tentang solat, bagaimana ilmu tentang puasa, bagaimana ilmu tentang zakat, bagaimana ilmu tentang haji, bagaimana ilmu tentang dagang sesuai dengan ekonomi syariah, bagaimana menjadi pegawai yang jujur, bagaimana menjadi wira swasta yang senantiasa adil dan jujur, bagaimana menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Sudahkah ilmunya ditimba dengan baik dan sudahkah diamalkan ilmu tersebut? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu kalau tak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kata Ali bin Abi Thalib, seluruh manusia celaka kecuali orang yang berilmu. Seluruh orang yang berilmu celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Seluruh orang yang beramal celaka kecuali orang yang ikhlas dalam beramal. Yang ketiga, apa yang harus kita muhasabai? Tentang harta. Bagaimana cara memperoleh harta tersebut, lalu kemana saja digunakan harta tersebut? Maka Islam tidak mengajarkan target cari harta harus banyak. Tidak. Islam mengajarkan bagaimana mencari harta yang halal dan thayyibah yang membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Langkah awal, cari harta dengan cara halal lagi baik. Sudah dapat halal harta itu secara halal dan lagi baik, sadari oleh kita Allah mengingatkan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kita itu ada hak dari orang miskin yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta. Jangan disangka ketika kita mendapatkan harta itu adalah hasil jeripaya kita sendiri. Tidak ada orang yang mendapatkan harta yang tidak melibatkan jeripaya orang lain. Karena seluruh harta yang kita peroleh tersebut melibatkan jeripaya orang lain. Oleh sebab itu harta itu tak boleh dimakan, dikonsumsi sendiri, tapi di dalamnya harus ada fungsi-fungsi. Ada fungsi dakwah, ada fungsi sosial, ada fungsi pendidikan. Walaupun tak dapat dipungkiri, ada fungsi untuk pemenuhan nafkah. Terakhir yang keempat, apa yang harus kita muhasabai? Wa an jismihi fi ma ablah. Tentang totalitas jasmani kita, kemana saja kita tuakan. Diberi mata, lebih banyak digunakan melihat kebesaran Allah, atau jangan-jangan digunakan untuk kemaksiatan. Diberi pendengaran, apakah lebih banyak mendengar nasihat atau kita ingin supaya kita lebih banyak didengar oleh orang?
Diberi lisan, apakah lebih banyak mengatakan kata baik atau justru mengatakan kata yang menyinggung perasaan orang lain? Lebih banyak memberikan nasihat atau justru memaki orang lain? Diberi tangan, apakah banyak membantu? Diberi kaki, apakah banyak melangkahkan ke tempat baik atau jangan-jangan juga melangkahkan ke tempat maksiat? Semakin jelimet kita memuhasabai, semakin tahulah oleh kita kekurangan kealpaan diri kita, sehingga muncul tekad baru, pasang tekad baru. Tahun depan harus lebih baik dari tahun sekarang ini, tanpa kemudian harus menghabiskan beberapa hari ke depan ini jelang akhir tahun dengan hal-hal yang melalaikan diri kita. Semoga kita yang hadir pada siang hari ini orang-orang yang bijak dalam memuhasabai diri, dan semoga kita mampu memperbaiki kualitas diri kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, Alhamdulillah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم انزل الرحمة المغفرة والسلامة والسكينة والعافية والصحة على هذه الجماعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.